ThinkVision T27P strip 10, monitor 27 inch 4K USB-C termurah di akhir 2020. Selamat datang di GTA The Channel paling canggih di 2020. Monitor ini sebenarnya udah cukup lama keluarnya, tapi kayaknya under radar kita dan sekarang jadi lumayan menarik untuk direview setelah harganya jatuh di bawah 6 juta. Dari dusnya cuma ada tulisan Think dan udah sering banget kita lihat di tipe T-nya ThinkVision. Sisanya nggak ada yang terlalu menarik untuk dibahas, jadi kita langsung aja. Aksesoris yang kita dapetin, kabel power tanpa adapter, jadi adapternya ada di dalam monitornya. Manual book dan kartu garansi pastinya kita lewatin. Satu kabel HDMI, satu kabel Type-C to Type-C, kaki dan stand monitornya menarik. Nggak terlalu kaku untuk brand ThinkVision yang biasa kita lihat. Bentuk standnya itu lingkaran dengan bahan tebal, di bagian belakangnya ada 6 karet sebagai penahan. Bagian kakinya cukup estetik bentuknya dan ini padat banget, dan ada extension merah untuk kabel manajemennya. Ada face 100x100 mm di belakang monitor ini dan itu tempat untuk kita pasangin kakinya, tinggal langsung slide in aja, dan dengan satu baut kita bisa pasangin standnya. Bagian belakang monitornya tetap pakai filosofi ThinkVision, agak kaku dan bersudut dengan logo Lenovo yang gede di kiri atas dan lubang pembuangan panas yang ngadep ke atas dan dibuka panjang sama dia. Portnya udah ngadep ke bawah dan ini cocok banget untuk pakein bracket di monitor ini. Portnya yang dikasih satu port power, satu HDMI port 2.0, satu DisplayPort 1.2 dan satu port USB Type-C yang support display. Yang kalau dipakai sekalian nyalain dan konekin 4 USB 3.1 downstreamnya yang ada di sebelah kanan monitor. Type-C ini juga sekalian bisa charge laptop kalian via Type-C, max-nya sampai 75 watt dan masih ada port audio out 3,5 mm. Bagian depan monitor tentunya udah bezel-less dengan tebel 3 side bezel-nya di 0,8 cm. Standar di 27 inch ini. Bezel bagian bawah kiri ada logo ThinkVision dan kanannya ada 5 tombol pengaturan OSD. Overall monitor ini bentuk kotak banget dilihat dari sampingnya. Tebelnya 1,8 cm. Gue berdiri dan mau nyobain ergonomic stand-nya. Langsung gue sebel banget. Mekanisme head adjustment-nya ini ada masalah menurut gue. Walaupun mulus, tapi ini kualitasnya bikin monitor ini gampang banget joget dangdut kayak gini. Dan sistem swivel-nya, aduh. Sangat nggak reliable atau nggak bisa diandelin deh. Bagian stand-nya nggak makan meja banget. Nggak make sense habis. Untuk tiltnya bagus dan mulus, dan ini tiltnya chinnya bisa sampai dongak banget ke atas. Vertikalnya bisa 2 arah di monitor ini, itu nice. Biar nggak pusing sih, beli aja lah bracket 300.000 di pasaran, nggak worth it dipakai sih ergonomic sistemnya, terutama swivelnya, karena ini tuh penting banget buat nge-reach 4 port USB port yang ada di samping. Spek lengkap monitornya di website Lenovo, 27 inch IPS panel, 4K resolution flat, 60Hz refresh rate, brightness-nya diklaim 350 nits, response time-nya GTIG 4 ms mode ekstrim dan 6 ms mode normal, yang nggak penting-penting amat untuk monitor productivity, jadi gua nggak tes UFO juga. Color gamut diklaim 99% sRGB, power consumption maksimum di 140 watt. Kita tes bleeding di monitor ini dan kalian lihat di depan kalian di sini gue show sebuah video warna hitam dan nggak ada indikasi bleeding sama sekali walaupun gue swivel. Iya, kalian bisa lihat bahwa semua panelnya cukup clean dari atas mulai bawah, tapi ini nggak menjadi patokan kalau kalian beli monitor ini nggak bleeding. Kita lihat sama-sama OSD-nya ada apa aja, dan menurut gue ya OSD-nya di monitor ini simple banget. Di sini pengaturannya ada 4 dan 1 tombol power. Kalian bisa lihat ini goyang dong, berat juga di sini. Ampun. Oke. Yang pertama brightness contrast, yang kedua input signal dynamic contrast off aja, nggak penting buat warnanya biar bagus. Overdrive normal, yang di sini ada yang ekstrim ya. Iya ada ekstrim, nggak penting juga sini, bukan monitor gaming. Color mode gue pakai netral supaya itu pun masih kebiruan, masih dikalibrasi tetap. USB charging on ini awalnya off, jadi kalian onin. Habis itu smart power harusnya off sih. Off. Habis itu USB source selection, USB 3. Kenapa di awal defaultnya USB 2 gue juga nggak ngerti. Jadi kalian ganti juga supaya speed USB kalian lebih mantap. Ini English 30, 100%, 0, dan turun lagi exit.
That's it. Kita confirm spek tersebut dengan text data color Spider X color gamut. Kita dapetin 100% sRGB, 84% Adobe RGB, 85% DCI P3, dan 78% NTSC. Cukup tinggi ya, Adobe sama P3-nya. Brightness maksimum kita bisa dapetin lebih dari yang diklaim di 373,6 nits dengan kontras yang cakep di 1040:1. Dan white point-nya yang kebiruan banget di 8600 Kelvin. Kalau uniformity di brightness 100% ada satu titik yang nggak akurat banget, ngacir di 4,2 delta E, sisanya masih 2,5 ke bawah, masih oke lah. Luminance uniformity-nya juga satu titik ngacir sendiri di 15%, sisanya bagus di 9% ke bawah. Kalau akurasinya cakep, maksnya di 4,73 dan average-nya di 1,07 delta E. Setelah dikalibrasi makin mantep kualitasnya, maksnya turun ke 3,3 delta E dan average-nya ke 0,90 delta E. Monitor ini bisa kita dapetin di harga 5,8 juta dengan garansi full 3 tahun. Sayangnya di Indonesia nggak terlalu banyak ya monitor 4K. Yang pertama ada LG 27UL600, 27 inch IPS 4K 350 nits HDMI DP, non USB-C, non ergonomik, garansi 1 tahun plus 2 tahun service di 525. Philips 278 A1A 27 inch IPS 4K 350 nits HDMI DP, non USB-C, non ergonomik, garansi 1 tahun plus 2 juga di harga 4,3 juta. Dell S2721QS 27 inch IPS 4K 350 nits HDMI DP speaker, non USB-C, ergo swivel pivot, garansi 3 tahun 4,9 juta. Untuk sebuah port USB-C dan harganya lebih mahal 1 juta dari Dell S2721QS yang udah kasih komplit banget. Gua rasa yang akan ngelirik monitor ini segmented sekali. Hanya orang-orang yang bener-bener butuh USB-C aja. Tapi ketika kita bandingin dengan segmen 27 inch 4K USB-C, gue nemuin di pasar cuma Dell U2720Q yang udah pernah kita review juga di plus minus 8 jutaan sekarang. Videonya gue taruh di card. Mungkin gue show sedikit aja fungsi USB-C yang di masa depan. Gue rasa semua monitor cukup satu port ini aja. Gue contohin untuk laptop gue yang cuma ada satu port USB-C di sini, Huawei MateBook 13 2020. Satu port USB-C ke monitor udah kasih power ke laptop gua, dan monitor udah bisa tarik display dari laptop. Sekaligus laptop gua langsung punya USB hub yang ada di belakang monitor ini. Meja super clean banget, sayangnya di monitor ini nggak ada speaker. Padahal USB-C juga sekalian deliver sound ke monitor ya, tapi nggak apa-apa, ada port audio outnya kan. Fungsi berikutnya mungkin buat kalian yang udah punya Samsung yang support Samsung DeX atau Xiaomi dan Huawei yang infonya lagi develop hal itu juga. Kalian nggak perlu punya laptop atau PC. Kalian bisa langsung gunain smartphone kalian, tinggal colok USB-C to USB-C. Langsung kita dapetin UI PC. Dan bisa kita pakai layaknya personal computer. Di posisi sekarang, ThinkVision udah sediain segmen yang mungkin dibutuhkan buat sebagian kecil orang sekarang ini. Tapi dari review ini kita udah bisa lihat seberapa powerful USB-C, dan gua nggak sabar tunggu waktu itu datang di mana semua monitor dan semua peripheral hanya perlu satu port, yaitu USB-C. Sekian review kita. Gue Edwin dari GT Adi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap